ketika saya pelajari dokumen-dokumen yang ada di sini, saya kaget. Karena apa? Tadi sudah disebutkan, pada tahun belasan dalam usia 19 tahun, sudah menerbitkan media cetak. Ini luar biasa. Dan satu fakta ini saja bagi saya cukup untuk menentukan, memutuskan beliau, Tuan Manulang adalah pahlawan nasional. Kenapa? Kalau kita pahami bibit-bibit nasionalisme, seperti yang menjadi domain akademiknya Le Doyen nasionalisme, dewanya tentang nasionalisme, yaitu almarhum Benedict Anderson, maka salah satu bibit nasionalisme di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, kasus di Indonesia, itu muncul dari apa yang disebut dengan budaya Kreol, budaya-budaya percampuran antara berbagai budaya sebelumnya, bahkan pada fisik tokoh-tokohnya yang merupakan percampuran ini. Nah, yang kedua itu peran media, print media cetak pada masa itu sudah sangat luar biasa. Nah, saya melihat pada kasus print media ini jelas-jelas penyebaran gagasan, apalagi isinya itu sangat provokatif pada masanya. Saya setuju itu sangat provokatif gitu. Tetapi meskipun saya nggak ngerti bahasa Batak, harusnya lebih banyak diterjemahkan ke jangan hanya diterbitkan ulang seperti ini, tapi diterjemahkan sehingga kita ngerti juga apa yang ditulis gitu. Itu kelihatan sekali, dan pengantarnya Pak Edi tentang situasi politik etis di negeri Belanda, perkembangan politik etis di negeri Belanda pada akhir abad ke-19 sampai munculnya Tuan Manulang di Batak itu memberi ilustrasi yang sangat tajam, sangat menarik, tetapi saya belum melihat nyambungnya. Kalau media sebagai penyebaran gagasan nasionalisme itu terjadi di seluruh dunia. Yang kedua, posisi seseorang sebagai Kreol kebudayaan bagi saya itu belum tergambar. Ini anak umur 19 tahun nyetak media dengan tulisan-tulisan yang seperti itu yang mempengaruhi itu siapa aja, belajarnya di mana gitu. Belum dapat saya. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba dia bisa nulis sebagus itu, menggunakan kata evolusi, menggunakan bahasa-bahasa yang pada tahun-tahun itu hanya tokoh-tokoh nasional yang dibuang ke Belanda yang tahu. Apakah pergaulannya dengan syarikat Islam, tokoh Muiz dan yang lain-lain itu yang memberi pengaruh ini? Kalau itu benar, maka menjadi sangat menarik. Karena apa? Perjuangan nasionalisme pada tahun itu dari Tuan Manulang yang Kristen tidak bisa dibaca sebagai sektarianisme. Jadi kalau nanti di dalam pengambilan keputusan bahwa dia tidak pantas menjadi pahlawan nasional karena sektarian, masih Batak, Kristen, itu orang yang punya kepentingan politik dan bodoh saja yang akan ngomong begitu. Kenapa? Karena konteks ini saya pengen menelusuri sebetulnya pikiran-pikirannya itu dari mana, keahlian nyetak itu dari mana, keberaniannya itu dari mana, supaya tidak ada keterputusan sejarah. Yang kedua, kalau kita membaca situasi perjuangan hanya lokal, sektarian, agama, dan lokal, Batak,
bangsa Batak pada masa itu anakronisme sejarah. Karena membaca situasi 100 tahun yang lalu dengan konteks masa kini yang sektarian sekarang ini. Budi Utomo yang kita canangkan sebagai sebuah perjuangan untuk awal itu bangsa Jawa. Jelas-jelas ditulis untuk memperjuangkan bangsa Jawa. Dan kalau padanannya kita ambil pada Tuan Manulang, memperjuangkan bangsa Batak, maka konteksnya harus itu gitu. Jadi yang disebut bangsa adalah shared identity, identitas yang dirasakan, di-sharing bersama, kemudian pengalaman bersama, ya, lalu sejarah yang sama, gitu. Dan itu berlaku pada bangsa dalam tanda petik yang sekarang hanya menjadi etnik Jawa, etnik Batak, gitu. Sehingga kalau Budi Utomo saja dianggap adalah perjuangan nasionalisme, maka perjuangan Tuan Manulang ini juga sama, memperjuangkan bangsa Batak.